Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Diah Nadia di Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga pastinya diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya hari ini, termasuk nih salah satunya juga dengan menonton webinar dari Ku Bisa tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini rekan-rekan semuanya, Ku Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda Ku Bisa Goes to Campus dengan episode ke-300 ya rekan-rekan semuanya, dengan tema keren sekali di sore hari ini, kiat-kiat memasuki dunia kerja di era digital, yang akan dibersamai oleh tamu-tamu keren. Tapi nih, sebelum kita ke tamu-tamu kerennya, Nadia akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Nih rekan-rekan semuanya, kali ini Ku Bisa bekerja sama dengan yang pertama Indonesia Career Centers Network atau ICCN. Ku Bisa juga bekerja sama dengan Kormo Jobs, persembahan dari Google Indonesia. Dan kali ini Ku Bisa juga bekerja sama dengan PT Lead Landmark Eksa Abadi Digital. Dan juga nih, kali ini Ku Bisa bekerja sama dengan Universitas Kebanggaan, Universitas Tuan Rumah, ada Institut Asia Malang, Jawa Timur. Dan kali ini rekan-rekan semuanya, seperti biasa, selama beberapa menit ke depan kami semua ada di sini akan menemani Anda dimanapun Anda berada. Dan juga nih pastinya rekan-rekan semuanya, kami nih harap rekan-rekan semuanya tidak malu untuk bertanya, karena nanti akan ada sesi Q&A atau tanya jawab di 30 menit terakhir. Dan juga kami masih memiliki giveaway nih teman-teman semuanya. Kalau biasanya giveaway-nya itu 2 voucher GoPay, tapi kali ini ganti ya teman-teman semuanya. Giveaway-nya adalah sepatu Wakai nih untuk 1 orang. Gimana sih karena dia caranya supaya bisa dapat giveaway sepatu Wakainya? Caranya sangat mudah sekali nih rekan-rekan semuanya. Hanya cukup memberikan pertanyaan unik maupun pertanyaan menarik, bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A, yang nanti pemenangnya akan diberikan ya kepada peserta dan dipilih nih oleh narasumber-narasumber kita yang keren di sore hari ini. Dan juga nih rekan-rekan semuanya, di akhir acara akan kami bagikan untuk link e-certificate. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya ikuti acaranya dari awal hingga akhir, jangan sampai terlewatkan benefit-benefit yang keren dari Ku Bisa nih teman-teman semuanya di sepanjang acara ya. Jadi stay tune. Dan kali ini Nadia tidak mau berlama-lama lagi, mau langsung saja nih memperkenalkan tamu-tamu kerennya di sore hari ini. Yang pertama, beliau merupakan seorang wakil Career Centers dari Institut Asia Malang. Kita sambut dan juga sapa bersama Bu Adriani Kala Lembang. Halo, selamat sore Bu Adriani. Halo, selamat sore Mbak Nadia, teman-teman semua, selamat sore. Gimana kabarnya Bu Adriani sore hari ini? Alhamdulillah, seperti cuaca di Malang, cerah ceria, sehat. Seperti cuaca di Malang ya, cerah ceria. Seperti juga background bajunya Bu Adriani ya, sebenarnya agak oranye, bunga-bunga, cerah, bunga-bunga cerah gitu ya. Ini kalau Nadia lihat Bu Adriani itu kayak saudaranya Yura Yunita gitu ya, agak mirip nih kalau kata Mas narasumber kemarin siapa ya, Mas Dio ya, Mas saudara jauh sekali. Tapi kalau kata dia deket sih ya, karena sangat mirip nih. Luar biasa sekali nih kan. Ini Bu Adriani, nah dia juga akan memperkenalkan alumni terbaiknya Institut Asia Malang nih, yang dibawa oleh Bu Adriani yang tidak kalah kerennya nih. Beliau merupakan seorang founder dari Road to PTN. Kita sambut dan juga sapa bersama ada Mas Lalu Rian Raffi Safitra. Selamat sore Mas Rian. Selamat sore. Selamat sore, luar biasa. Ini janjian apa gimana nih ya? Bajunya tunnya agak sama sih ya sama Bu Adriani. Gimana kabarnya Mas? Nah dia panggilnya Mas Lalu atau Mas Rian nih? Bagusnya nih. Ya? Mas Lalu Rian nih. Panggilnya bagusnya Mas Lalu atau Mas Rian nih? Boleh.
Mas Oh, boleh. Lalu. Oh, boleh Mas Lalu. Oke deh. Mas Lalu, gimana Mas Lalu kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah ya, semangat karena puasa, bentar lagi berbuka ya, Oh. jadi nggak boleh lemes. Semangat kalau berbuka ya Mas ya. Sebelum berbuka, Mas Lalu tugasnya adalah kasih insight dulu nih kepada Sobatku Bisa sama adik-adiknya Mas Lalu nih, katanya di Institut Asia Malang. Tapi nanti ya Mas Lalu ya, coba kita beralih dulu nih ke guest star kita yang tidak kalah keren. Tadi sih Nadia udah lihat-lihat kok, cantik banget nih, habis dari mana nanti kita coba tanya ya. Beliau merupakan seorang CEO dari PT Lead Landmark Eksa Abadi Digital. Kita sambut juga sama bersama ada Bu Evelyn. Selamat sore Bu Evelyn. Sore semuanya, semangat selalu. Luar biasa ya. Belum ditanya kabarnya tapi udah semangat nih, udah kelihatan kalau begitu ya. Bu Evelyn kali ini lagi di mana Bu? Biasanya absen dulu nih. Biasanya ada di kota-kota yang berbeda nih. Kali ini lagi di mana nih Bu? Oke, sore ini aku lagi di Jakarta di gedung FP1. Wede. Lagi di Jakarta, kali ini di Jakarta. Ini cantik banget, baru dari mana nih Bu Evelyn nih? Rapi. Hari ini baru mempersiapkan kiat-kiat dunia kerja katanya. Oh. Mempersiapkan kiat-kiat dunia kerja, udah di-spill aja nih temanya ya di sore hari ini nih sama Bu Evelyn. Luar biasa sekali Bu Evelyn. Cuaca Jakarta gimana Bu? Cerah, hujan, mendung? Kalau cuacanya agak hujan tapi tenang. Vibe sama hatinya tetap cerah ceria gitu ya. Menyambut buka puasa ya. Oke, menyambut buka puasa harus cerah ya Bu ya. Vibes nih keren semuanya di sini, dan karena tamu-tamu kita nih sudah sangat cerah ceria semangatnya, Nadia juga mau lihat dong semangatnya para pesertanya di sore hari ini. Boleh ya teman-teman semuanya ya, absen dulu nih kita, teman-teman datang dari universitas mana dan program studi apa, boleh dituliskan di box chat ya. Nanti Nadia bacakan satu persatu supaya nih alumninya tahu nih. Kalau dari Institut Asia Malang boleh tulis Institut program studinya apa, terus Pajajaran prodinya apa dituliskan, atau dari Universitas Tanjung Pura apa gitu, atau dari Telkom University apa gitu. Oh, ini ada Kak Rifki ini, Kak Rifki Syahrizal Institut Asia Malang jurusan IT. Halo, selamat sore Kak Rifki. Ini adik tingkatnya Mas Lalu ya. Ada tingkatnya nih Kak Fitra nih dari Institut Asia Malang TI juga. Oh, keren banget. Nah, TI ini jangan-jangan banyak nih karena mau nonton alumninya ya. Absen aja nih di sore hari ini sambil kita menunggu buka puasa dan dibersami oleh orang-orang keren nih. Kak Ali Akbar dari Institut Asia Malang, Kak Vinola dari Asia Manajemen DKV, Kak Ahmad Ridho dari ITENAS Bandung. Halo, selamat sore. Kak Audi dari Asia Malang ya. TI juga dari Institut Asia. Wah, luar biasa sekali di sore hari ini. Oke deh, sambil kita menunggu yang lain juga absen nih, kita langsung ke sesi yang pertama dulu. Nanti Nadia lanjutkan untuk baca-bacanya ya, teman-teman datang dari universitas mana. Sesi yang pertama adalah opening speech dari Institut Asia Malang, perwakilan dari Institut Asia Malang ya. Ada Bu Adriani. Bu Adriani sudah siap untuk memberikan opening speech-nya? Oke, karena Bu Adriani sudah siap, Nadia dan juga aku bisa dengan bangga mempersembahkan dari rekan-rekan semuanya. Bu Adriani, silahkan. Terima kasih Mbak Nadia, semangat sekali bisa menginspirasi kita. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Acara kita hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya kita bisa bertemu dalam kegiatan Ku Bisa Goes to Campus dengan tema kiat-kiat memasuki dunia kerja di era digital. Nah, ini sangat menarik nih untuk teman-teman semua. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu kita ada di era digital, di mana persaingan untuk memasuki dunia kerja itu semakin ketat. Tidak salah dulu. Nah, ini tim dariku bisa menghadirkan narasumber yang luar biasa. Jadi teman-teman harapannya dapat menyimak dengan baik. Saya berharap dengan secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang dapat dijadikan pedoman untuk memasuki dunia kerja nantinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
Ku Bisa Goes to Campus episode 3 itu bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih banyak loh. Luar biasa buat dibuka dengan harapan-harapan indah dan doa indah dari Bu Adriani. Terima kasih banyak dan semoga itu bisa tercapai, terwujud, kerjasamanya juga makin baik. Amin. Dan kali ini kita akan langsung berlanjut ke sesi yang kedua. Tapi sebelum Nadia persilahkan ya kepada sesi yang kedua, yaitu kepada alumni. Nadia mau mengingatkan dulu nih kepada rekan-rekan semuanya, bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, ingin berkesempatan mendapatkan giveaway dari Ku Bisa, sebuah sepatu Wakai ya, teman-teman bisa langsung drop pertanyaan keren dan juga kritisnya di box Q&A, bukan di box chat, dan diberikan tanda pertanyaan diberikan untuk siapa? Jika untuk alumni boleh diberikan tanda Mas Lalu baru pertanyaannya. Tapi jika untuk gestar kita ada Bu Evelyn, boleh dituliskan tanda Bu Evelyn baru pertanyaannya. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya, ditunggu loh pertanyaan keren dan juga kritisnya, nanti akan Nadia bacakan ya. Dan kali ini Nadia mau lanjut baca dulu nih teman-teman dari universitas mana ya. Tadi ada Kak Ajeng nih dari Institut Asia Malang, Kak Muhammad Fahmi dari Institut Bisnis Asia Malang, Kak Yongki dari Asia Jaya, waduh Jaya ya Kak Yongki ya, Kak Roy Arman dari Asia Malang, Kamis Bahul dari mana nih? Hadir dari mana nih? Itu Asia Malang kayaknya ya. Oke deh, kalau begitu yang mau absen boleh lagi, silahkan absen di box chat, tulis dari universitas mana, dari program studi mana, silahkan. Nanti Nadia bacakan lagi lanjutannya, tapi kita ke sesi yang kedua dulu ya teman-teman semuanya. Sesi yang kedua adalah sharing success story dari salah satu alumni terbaiknya Institut Asia Malang nih, ada Mas Lalu. Mas Lalu sudah siapkah untuk memberikan sharing success story-nya Mas Lalu? Sangat siap. Oke, waduh sangat siap nih ya. Karena Mas Lalu sudah siap, Nadia dan juga aku bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya, Mas Lalu Ria Visa Fitra. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Nadia ya selaku host dan teman-teman semua di sini yang hadir. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum, selamat sore, semangat puasanya ya, jangan lemes ya. Untuk sore kali ini saya diberi kesempatan nih buat sharing untuk teman-teman semua, mungkin bisa ya sebagian ya diikuti ya yang baik-baiknya ya, karena waktu saya kuliah juga sama posisinya seperti kalian ya, masih mengikuti matkul, kemudian memikirkan besok mau skripsi apa dan sebagainya ya. Jadi ini bisa langsung dimulai ya Mbak Nadia ya? Langsung Mas, langsung saja, ini kayaknya udah nggak sabar nih adik-adiknya. Silakan. Dimulai sebenarnya sih waktu lulus SMA ya teman-teman semua ya. Waktu lulus SMA saya tuh dari IPS ya, dari IPS, kemudian saya tuh banyak mengikuti kelas-kelas online sebenarnya ya, untuk gimana sih saya mau masuk kuliah nanti. Nah sebelum saya masuk kuliah itu saya udah memikirkan saya pengen kemana nih, jadi udah ada kayak planning gitu. Nah kemudian saya pengennya itu ke IT gitu, sama seperti sebagian teman-teman di sini ya yang hadir ya jurusan IT. Jadi saya pengen masuk ke IT karena waktu SMA saya tuh suka banget ya dengan dunia digital, kemudian komputer. Kebetulan waktu saya SMA saya juga sempat ikut di salah satu grup belajar ya. Grup belajar itu isinya tuh rame banget se-Indonesia ya. Jadi saya senang banget walaupun di sana itu nggak ada mentornya, saya tetap join gitu ya. Saya join, kemudian ketemu orang banyak, kemudian saya belajar bareng, kemudian sharing, kemudian saya lebih banyak nanya-nanya soal ya, karena saya manfaatkan mungkin di grup itu bisa saling tukar pikiran, tukar materi begitu ya. Kalau misalkan saya nggak ngerti di materi A, saya tanya gitu ya di grup itu gitu. Jadi inisiatif sendiri. Nah selain itu saya juga ikut bimbel ya. Jadi saya ikut bimbel di salah satu bimbel. Kemudian saya juga aktif. Jadi
Kalau les itu setelah saya les, saya sempatkan diri ya untuk konsultasi dengan guru yang mengajar pada hari itu. Kemudian saya memasuki langsung aja di fase SNMPTN ya, yang sekarang udah diganti namanya jadi SNBP, di mana itu pakai jalur nilai raport. Namun ya saya berkecil hati ya, karena saya belum lulus di jalur SNMPTN itu. Kemudian tidak patah semangat, saya tetap aja nih kayak belajar, kemudian mencari tahu di mana sih saya lemahnya gitu. Jadi saya tetap berusaha ya. Kemudian untuk persiapan SBMPTN, tetap belajar, les, konsultasi. Kemudian saya gabung lagi di grup yang sama seperti sebelumnya, grup lain belajar itu se-Indonesia. Jadi saya gabung lagi, kemudian dengan para perjuang SBMPTN juga ya. Saya gabung lagi, tukar materi, saling sharing. Kemudian bahkan saya sempat punya teman, kita itu janjian ya, kalian tuh tesnya di mana, dapat di mana, kan lagi hits ya sekarang kayak janjian gitu, mau datang barengan gitu ya. Jadi saya sempat begitu juga, datang barengan dari modal grup itu, punya teman banyak gitu ya. Nah, lanjut ke SBMPTN, sudah tes, kemudian pengumuman ya masih belum lulus juga, walaupun sudah ya belajar. Mungkin saya berpikir ya, kalaupun kita belajar itu jangan menyerah ya, walaupun kita pede, wah saya kan udah belajar gitu, jangan begitu ya. Jadi kita harus introspeksi gitu ya. Mungkin kalau kita belum lulus ya introspeksi. Waktu itu saya introspeksi, ya saya itu masih kurang ya kayaknya. Jadi saya harus perdalam lagi nih materinya, belajarnya, usahanya gitu. Jadi saya usaha lagi dan masuk di fase mandiri ya waktu itu. Mandiri sekitar bulan, saya masih ingat bulannya, yaitu bulan kalau nggak salah bulan Juli ya, Juli atau Agustus sekarang itu. Kemudian saya ikut mandiri, masih sama mandiri di kampus-kampus. Kemudian waktu itu sebenarnya saya masuk Asia itu, saya sempat tinggal dulu ya di sepupu saya yang di Kota Malang. Kenapa saya memilih Kota Malang juga karena ada kakak saya ya kebetulan di kuliah di Malang, jadi saya tertarik gitu. Selain itu juga dari wisata, kemudian lingkungannya banyak yang review kayak adem, seru gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga setuju ya. Bahkan sampai saya lulus saya betah gitu ya di Malang gitu. Jadi saya memilih Kota Malang. Kemudian saya karena saya sudah di mandiri ya, jadi saya walaupun jurusan IPS saya tetap milih yang mana yang ada berbau digitalnya gitu, digitalnya. Jadi kemudian ada sepupu saya ngasih tahu dia kuliah yang ada berbau komputernya, desain grafis waktu itu ya, desain grafis. Kemudian ya saya tertarik ya, jadi saya daftar. Kemudian wah cocok banget kayaknya nih yang ditawarkan di kampus Asia Malang gitu. Jadi saya tertarik, saya udah tertarik dari sebelum-sebelumnya ya, bahkan semakin dijelaskan di kampus Asia Malang saya semakin tertarik untuk gabung, karena dari segi materi, kemudian dari dosennya ya keren banget gitu ya. Saya tertarik untuk daftar di Teknik Informatika gitu. Kemudian waktu kuliah saya masuk ya di Asia Malang jurusan Teknik Informatika waktu saya kuliah dari semester 1 ya. Jadi saya tuh orangnya kayak semangat banget ya, senang bergaul juga. Jadi saya sempat ada kelompok di ospek itu, siapa yang mau jadi ketua kelompok ya saya tetap acungkan diri gitu ya, walaupun saya belum kenal siapa-siapa. Jadi saya senang banget gitu ya kalau ditawarkan untuk menjadi kayak semacam pengurus gitu ya. Jadi waktu di kelas juga setelah mengikuti ospek, dosen juga menawarkan, ya saya tetap mengacungkan diri ya. Nah, oleh karena itu, karena sering mengacungkan diri, di semester berikutnya ketemu itu menunjuk saya gitu ya, menunjuk saya jadi ketua gitu. Kemudian selain saya di kuliah, saya juga aktif ya, waktu pulang kuliah saya sempat kenalan dengan dosen-dosen di Asia Malang, tidak dengan yang jurusan IT aja, bahkan di luar jurusan IT saya juga kenalan ya, di manajemen. Saya main ke kampus 2, terus saya
kenalan dengan yang di kafe juga ya. Saya kenal semua mungkin ya dosen di Asia Malang. Kemudian saya konsultasi apa matkul yang baru diajarkan, diberikan ke saya gitu. Karena saya orangnya kayak penasaran gitu, saya mengajarkan materi di kelas, kemudian saya kayak kurang ngerti gitu ya. Walaupun diberikan waktu untuk bertanya, saya sempat bertanya, tapi kayak kurang puas gitu ya. Saya tuh tipe yang kayak kurang puas gitu ya. Saya pengen nanya lagi gitu, bahkan kalau bisa saya nanya untuk materi besoknya gitu ya. Dan lanjut semester berikutnya, saya juga selain jadi mahasiswa, saya juga aktif ya di itu. Saya tertarik gabung di ASI Design Squad namanya, jadi anggota itu selama setahun. Kemudian kenapa saya memilih Design Squad ya, karena bagi saya kayak wah, seru banget nih. Di bayangan saya diajarin tentang Corel, aplikasi desain gitu ya, Adobe dan sebagainya gitu. Selain itu saya juga dapat teman di luar jurusan ya, yang di kafe gitu. Nah, kemudian selain jadi anggota di Design Squad, saya juga terpilih ya jadi ketua marketing di Bazar dan Acara. Itu event yang pasti kalian tahu banget, event yang besar banget yang selalu tiap tahun ya diadain sama Asia, namanya Business Practice. Nah, saya tuh dulu tahun 2016 sampai 2017 itu ketua marketing Bazar dan Acara gitu. Kenapa saya terpilih? Ya itu tadi, karena sering mengacungkan diri jadi ketua. Kemudian waktu dikumpulkan oleh dosen, siapa yang mau jadi ketua divisi ini, teman-teman nunjuk saya gitu. Dan waktu itu pengalamannya seru banget, walaupun saya pertama kali terjun di dunia marketing ya, mengurus stand, mengurus penjualan, kemudian mengurus vendor. Itu pengalaman baru sih. Kemudian saya dapat pengalaman juga, saya membuat 3D tentang denah acara, itu saya buat sendiri ya, dan belajarnya dadakan pakai SketchUp, saya ingat banget gitu ya. Jadi waktu itu teman-teman belum dapat materi, saya udah belajar sendiri di YouTube gitu. Nah, selain itu naik ke semester berikutnya, kalau nggak salah saya semester ya 5 apa 3 ya, koreksi kalau salah. Jadi waktu itu sama dosen juga, ya saya ikut juga gitu ya, saya ikut juga. Jadi kenapa saya ikut? Karena saya tertarik gitu. Jadi dosen menawarkan kalau ikut hackathon nanti nilai yang diajarkan oleh dosen itu dapat nilai tambahan gitu ya. Saya senang banget ya. Saya juga mikir ikut hackathon itu menyalurkan ini ya, kayak kesenangan, hobi saya gitu ya, hobi komputer gitu, sekalian belajar gitu kan. Karena waktu hackathon juga sedikit cerita, saya didampingi. Selain itu saya punya tim juga ya, bertiga. Nah, waktu didampingi juga itu seru banget. Itu bersaing sama peserta kayaknya di sekota Malang dah. Soalnya waktu itu ada dari kampus UB, kemudian dari UM, kemudian dari Stiki juga ya, Stiki. Jadi saya ikut juga di lomba itu. Kemudian selain itu saya juga sempat PKL ya, PKL. Jadi walaupun hackathon itu sempat mengganti matkul PKL, jadi saya ikut PKL di BNPB di Batu. Kemudian di sana saya belajar banyak hal ya, tentang bagaimana sih tentang geografi. Balik lagi waktu saya IPS juga dapat geografi gitu ya. Kemudian di sana saya bertiga juga. Di sana outputnya kita membuatkan sistem informasi pendeteksi gempa gitu ya. Dan sebenarnya judul hackathon kemarin ya, kelupaan juga, saya sedikit cerita, kami membuat project itu bertiga tentang semacam notifikasi ya, kalau misalkan ada gempa itu langsung, soalnya waktu itu saya mikir, kalau waktu gempa kan pasti nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal, nggak sempat dan sebagainya, itu jadi tanpa sinyal, langsung masuk ke nomor HP dalam bentuk SMS, ya walaupun endingnya kalah ya, tapi seru banget lah dapat. Kemudian waktu saya selama kuliah juga saya nggak kuliah pulang ya, jadi saya itu menyempatkan diri juga untuk berjualan. Saya berjualan keripik tempe, saya berjualan juga baju, risol, tiket. Kemudian yang paling saya banggakan itu waktu pertama kali dapat pengalaman itu saya jualan kayak semacam camilan
kemudian saya taruh di perpustakaan UB, kemudian itu rame banget ya yang beli. Saya tinggal siangnya, balik-balik sore sudah banyak gitu ya mengisi. Kemudian karena saya mikir wah mungkin mereka haus, jadi saya bawakan minum juga gitu. Jadi ada camilan dan minuman, itu rame banget sih gitu. Dan selain saya sambil jualan juga, saya sempat kerja juga nih teman-teman. Jadi saya jaga stand, kemudian pasti kalian nggak nyangka ya, jaga stand dari jam 7 sampai jam 7 lagi, jam 7 malam. Kemudian saya juga jadi kayak nganter kurir gitu ya, pakai obrok bahasanya ya, kayak bawa barang kiri kanan di motor, kemudian jaga akuarium, kemudian sempat juga di RRI juga ya, di radio ya. Jadi selain kuliah, saya sempetin untuk kerja sampingan gitu. Jadi kayak pengen banget gitu ngerasain kesibukan lainnya gitu. Nah selain itu kadang juga saya sempatkan juga jadi guru ngaji ya teman-teman. Jadi guru ngaji di dekat kosan saya itu karena alasannya saya senang banget, semangat kecil gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah ya berkesempatan. Kemudian waktu mau skripsian itu saya sudah memiliki punya planning gitu ya, bahasanya punya planning mau angkat judul apa itu dari sebelum ada jadwal skripsi. Jadi waktu semester 6 ya, jadi saya punya planning kalau saya pengen saya jadi semacam kayak startup itu, jadi saya pengen angkat gitu ya jadi skripsi. Jadi gimana caranya biar saya tuh lulus nanti nggak kayak wah saya buat skripsi buat lulus, enggak. Jadi saya mikirnya buat skripsi untuk saya bisa kasih manfaat ke orang-orang, kayak kasih pengalaman, kayak bisa memberikan apalah kontribusi bahasanya, dan kayak apa yang diajarkan di kampus itu bisa saya salurkan gitu ya. Jadi saya punya planning seperti itu. Kemudian alhamdulillah ya waktu mengajukan judul itu tiga-tiganya judul banget waktu di ACC, karena tiga-tiganya judulnya kayak wow gitu ya, bener-bener kayak seolah-olah udah pro banget ya bahasanya kalau di anak muda, kayak pro banget. Nah kemudian saya nggak menyerah, jadi saya tetap nyari tahu. Saya sempetin konsul dosen programming, dosen web gitu ya, bahkan saya sempat konsul ke dosen manajemen ya. Skripsi saya itu di saat saya buat project itu ada semacam mengelola keuangan, jadi saya belajar juga ya dengan dosen manajemen gitu. Nah kemudian waktu saya skripsian bikin bahan skripsi, saya mencari tahu materinya itu di perpustakaan, kemudian saya buka juga, baca, saya searching apa yang paling mirip dengan sistem informasi ya. Kebetulan yang saya bikin kan web informasi gitu. Nah kemudian untuk skripsinya itu saya sempetin gitu ya, setiap habis kuliah saya sempetin, habis kuliah atau konsul saya sempetin buka laptop gitu ya, karena saya takut gitu ya waktu malamnya nanti saya nggak mau buka lagi dan saya ngantuk gitu. Jadi saya buka, saya minimal saya buka gitu ya, saya baca, kayaknya ada yang kurang saya tambahin, saya cicil gitu ya bahasanya. Kemudian saya rajin juga ya ketemu dosen, saya chat gitu ya, saya kampus, Bu, saya mau konsul gitu. Jujur teman-temannya, walaupun kita konsul itu tidak apa-apa ya ganti project ya, dalam arti bukan kayak project semuanya diganti, enggak. Jadi kayak bahan projectnya atau bisa dibilang fondasinya ya, kayak misalkan saya pakai Laravel, Bootstrap, dan sebelumnya itu saya pakai Dreamweaver. Jadi ibunya itu menyarankan untuk jangan pakai ini gitu, pakai aja Laravel gitu. Nah, walaupun agak nyam sedikit tapi pokoknya dapat pelajaran baru, dikasih materi juga, materi Laravel saya pelajari, kemudian ada bentuk project juga saya pelajari di YouTube, saya pinjam buku ya juga dulu ya, rajin banget saya pinjam buku ya waktu skripsiannya, saya bolak-balik perpus sampai pegawai perpus kenal saya gitu ya. Saya ingat banget, bahkan jadi bestie gitu ya bahasanya, sama dosen juga jadi bestie gitu. Kemudian waktu sudah mulai masuk ke jadwal untuk seminar, itu saya tetap ngajuin diri, kemudian saya daftar,
Jadi saya pede aja, saya daftar, saya konsul dulu sebelumnya, Bu, boleh nggak saya maju gitu. Emang kamu sudah siap gitu? Saya sangat siap, saya bilang gitu kan. Walaupun saya baru gitu ya, tiga. Kemudian saya maju, kejar asisi dosen, kemudian saya maju lagi untuk seminar hasil. Dan waktu itu saya masih bab 3 ya, stuck bab 3. Kemudian saya maju lagi untuk seminar hasil dalam waktu kebut semalam gitu ya, karena saya merasa saya harus maju besok paginya gitu. Jadi saya kerjain dan waktu seminar hasil ya, proyeknya, deskripsinya ya, karena dosen kayak nyimak banget dan menghargai. Kemudian pertanyaan selain itu dari segi mungkin kita sedih ya karena banyak yang mau diubah, direvisi, tapi bagi saya kayak masukan yang keren sih, karena belum tentu apa yang kita tulis itu yang terbaik. Mungkin ada pemikiran lainnya ya dari dosen, dari mahasiswa lain itu bagus gitu ya, bisa kita masukin gitu. Jadi kita terima aja gitu ya masukan dari yang lain gitu. Kemudian waktu lulus, kebetulan itu ya COVID ya, waktu saya zaman skripsi dan lulus itu benar-benar ya terasa sendirian untuk konsul, sidangnya pun saya online juga waktu COVID gitu ya. Kemudian diterpa juga waktu semasa di kos gitu ya, itu saya sendirian dan makin kerasa gitu ya lulusnya itu kalau benar-benar sendirian. Selain sendirian di kos, sendirian juga ngerasainnya gitu ya online gitu. Nah kemudian alhamdulillah cum laude gitu ya. Kemudian untuk setelah lulus kuliah saya masih di Malang. Saya melanjutin apa yang saya udah bangun gitu, bisnis yang tadi ya, dan saya cantumin di skripsi saya itu, saya bangun jadi sebuah website startup. Kemudian di sana ada tryout, kemudian di sana juga saya membuat semacam kelas online, ada mentor juga, dan ada keaktifan channel YouTube. Itu semua dari saya gitu ya, komunikasi dan ketemu orang dari sebelumnya grup belajar tadi. Dan kebetulan mereka kuliah di Malang sebagian, dan saya ajakin mereka kerjasama awalnya ya, kerjasama, kemudian setelah terbangun saya merekrut gitu ya, merekrut orang-orang gitu. Dan kebetulan yang saya rekrut itu mahasiswa gitu. Jadi waktu saya membangun bisnis saya tuh saya menggunakan tenaga mahasiswa yang masih muda-muda gitu ya. Dan alhamdulillah ya tryout-nya diikuti oleh 5.000 orang. Kemudian waktu itu juga waktu zaman COVID online ya, jadi semua online, jadi pas banget momennya gitu ya, alhamdulillah. Kemudian sempetin untuk perbaiki CV dan daftar-daftar yang lain. Jadi teman-teman jangan kayak berpaku di satu tempat gitu ya kalau untuk mendapatkan semacam penghasilan. Jadi lebih baik kalau saya sih ya dua sayap gitu ya, kiri kanan. Kita bisa buka bisnis untuk membantu lapangan pekerjaan, kita bisa juga bekerja, punya penghasilan tetap begitu ya. Karena kalau bisnis nanti kan suatu saat bisa turun, bisa naik gitu ya. Itu yang saya pikirkan. Jadi kita harus tetap mencari alternatif yang lainnya. Dan saya mendaftar juga banyak yang gagal gitu ya, banyak yang gagal. Kemudian saya mencoba lagi, 1 tahun saya gagal, masih fokus bisnis. Kemudian tahun berikutnya di 2022 kemarin, alhamdulillah Oktober, saya melamar di pemerintahan ya, pemerintahan sebagai tenaga kontrak ya, alhamdulillah lulus gitu ya. Jadi mungkin tips triknya itu teman-teman harus juga ikut pelatihan ya. Saya juga sempat ikut pelatihan Microsoft di kampus, dari kampus. Kemudian pas lulus saya aktif juga ikut pelatihan data science, digital marketing, pokoknya apa yang kalian sukain gitu ya, untuk menunjang skill, bisa nambah di CV juga ya, CV kalian. Jadi kalau daftar, saya itu daftar di pemerintahan kota, sekarang bahkan di jurusan balik lagi ya, IPS ya, di anggaran gitu ya, di anggarannya itu kan ekonomi banget. Kenapa saya bisa lulus? Jadi di CV saya itu saya cantumin kalau saya sempat ikut pelatihan menganalisis data, mengolah database, kemudian saya juga ikut pelatihan Microsoft gitu, saya cantumin. Nah, jadi kan gitu ya teman-teman, jadi dipertimbangkan gitu. Nah, buat teman-teman semua, mungkin saya ada sedikit quotes ya buat teman-teman sebagai penutup.
orang pintar akan kalah dengan orang yang rajin dan nekat dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya sangat sedikit. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian petik ya dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lalu. Ini Nadia kalau ngeliat Mas Lalu tuh selalu kan ini dari Institut Asia Malang yang backgroundnya adalah swasta gitu ya. Tapi buat platform untuk calon-calon anak negeri gitu. Artinya kan teman-teman dari swasta ini satu langkah lebih maju nih ya. Terbukti dengan Mas Lalu nih. Keren sekali ya Mas Lalu ya. Udah ada buktinya nih teman-teman. Berarti kayaknya tepat banget nih masuk ke Institut Asia Malang. Dan juga sebenarnya kalau masalah ngomong tepat atau nggak tepat, teman-teman semuanya tepat di masing-masing ya. Tapi kalau misalkan teman-teman Asia Malang yang sudah ada di Institut Bisnis Teknologi dan Bisnis Asia Malang, ini juga berarti sudah ada buktinya nih, bukti nyata ya Mas Lalu. Mas Lalu tuh visi utamanya apa sih Mas buat platform ini sebenarnya? Gimana? Misi utamanya apa Mas? Misi utama dari Mas Lalu? Sebenarnya ujungnya itu saya ingin membuat kampus ya, kampus, sekolah gratis gitu ya. Si ujungnya. Oh, ujungnya seperti itu. Emang passionnya di bidang pendidikan ya Mas ya. Pengen membantu di bidang pendidikan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Mas Lalu. Keren sekali Mas Lalu nih teman-teman semuanya. Jangan sampai terlewat, ayo tanya lebih banyak ya ke Mas Lalu ya. Pertanyaan-pertanyaan kritisnya silakan diberikan di box Q&A. Nah dia masih tunggu, belum ada yang bertanya nih. Sayang sekali kalau misalkan terlewatkan kesempatan untuk bertanya sama orang kerennya. Salah satu alumni terbaik dari Institut Asia Malang. Silahkan Nadia tunggu untuk pertanyaannya. Diberikan tanda ya teman-teman ya. Pertanyaan diberikan untuk siapa? Jika untuk Mas Lalu diberikan tanda Mas Lalu baru pertanyaannya. Jika untuk Bu Evelyn selaku gestar kita boleh dituliskan ya. Nanti Bu Evelyn baru pertanyaannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Lalu. Nadia akan berlanjut melaju ke sesi yang ketiga, yaitu sesi pemaparan materi bersama orang keren satu ini. Ada Bu Evelyn. Bu Evelyn sudah siapkah untuk memberikan insight-nya kepada Sobatku Bisa, Bu Evelyn? Selalu siap dong. Selalu siap dong. Kalau begitu Nadia dan juga Ku Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya. Bu Evelyn, silahkan. Oke, thank you banget ya teman-teman. Semangat terus ya. Tinggal beberapa menit lagi nih hari kemenangan hari ini gitu ya, berbuka puasa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sedikit, tenang. Saya dikasih waktunya banyak, tapi saya nggak lama-lama ya. Yang penting pokoknya kata orang najem daging gitu ya. Nah, teman-teman pengen dong ngecek dulu ya, katanya ada ICIT ya. Mungkin kata teman-teman yang udah tahu saya ya, terkenalnya Evelyn adalah si yang menyebarkan personal branding tentang Chief Example of Others. Boleh ya teman-teman tulis dong selamat sore, tulis CEO gitu ya. Cuma 3 digit aja ya. CEO gitu ya. Kita mau menjadi contoh orang. Boleh yuk teman-teman langsung tulis di chatnya ya. Sambil saya mempersiapkan slide-nya. Oke, sebentar. Ya, siap. Wah, udah ada nih CEO ya. Keren. Nah, teman-teman aku langsung mulai ya. Nah, ada Kak Rifki, Kak Billy. Selamat sore, semangat. Oke. Nah, aku share screen. Karena dia boleh bantu share screen aku, udah aman karena dia. Aman sekali. Oke, siap. Thank you banget ya sekali lagi buat Ku Bisa, buat teman-teman juga dari Wakil Karir Center Institut Asia Malang, dari tadi ya founder Rock Top 10 ya, keren banget ceritanya ya, inspirasi banget ya. Nah, hari ini aku diundang untuk bicara lebih lanjut tentang kiat-kiat memasuki dunia kerja di era digital. Kembali lagi ya teman-teman ya, kita ini belajar, kita ini berkembang dari kesalahan-kesalahan orang sebenarnya ya, bukan dari kesuksesannya saja. Karena kalau sukses itu sudah bentuk jadinya, sudah bentuk hasilnya, sedangkan kita nih yang masih lagi duduk di bangku mahasiswa, yang dari dulu saya pengen sebenarnya gitu ya, orang itu sharing perjalanannya mereka, kegagalannya mereka. Kenapa? Biar kita tidak jatuh di lubang yang sama gitu ya. Nah, tadi udah tulis ya di chat, keren banget semuanya. Thank you banget buat partisipasinya. Saya percaya everyone is CEO. CEO di sini bukanlah Chief Everything Officer ya, bukan juga Chief Executive Officer, tapi lebih kepada Chief Example of Others, di mana apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan secara dampak, baik itu positif atau negatif, itu sebetulnya telah menjadi contoh bagi orang sekeliling kita gitu ya. Itu yang lagi saya gandang-gandangkan
biar kita justru udah jelas ya mahasiswa itu berarti sudah yang paling gitu ya, kita bisa jadi kasih contoh yang luar biasa ya. Nanti berikutnya nggak cuman Evelyn, nggak cuman Kalalurian gitu ya, semua teman-teman juga bisa bicara, bisa menjadi contoh dan bisa menebarkan hal-hal positif gitu ya, bukan positif COVID ya. Syukur alhamdulillah kita udah lewat gitu ya dari masa tersebut, dan sekarang bagian kita untuk katanya untuk showtime gitu ya. Nah, bicara tentang showtime, kita bicara tentang target teman-teman. Saat teman-teman duduk hari ini datang ke Kubisa, saya mau bilang teman-teman orang yang keren, teman-teman orang yang hebat, teman-teman juga orang yang luar biasa gitu ya, masih mau belajar, masih mau duduk mendengarkan. Nah, kita bicara tentang target nih. Apa sih yang sebetulnya teman-teman pengen dapat dari webinar sore ini gitu ya. Teman-teman boleh juga tulis di chat biar nanti juga menjadi feedback gitu ya bagi Kubisa, bagi saya juga sebagai pembicara. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, saya cerita sedikit nih perjalanan saya. Waktu tahun 2002, saya juga sama memulai karir itu di bidang IT, teman-teman. Kebetulan di bidang programming. Jadi, saya kuliah itu baru tahun 2005, tapi karir saya sudah saya mulai dari sebelum saya kuliah. Jadi, dari tahun 2002 itu. Jadi, sebetulnya waktu saya lulus kuliah, memang kebetulan saya cum laude. Saat kuliah pun saya sudah bekerja di toko komputer, saya sudah bekerja merakit hardware hari itu, walaupun saya perempuan gitu ya. Rekor saya adalah sehari ngerakit 40 hardware ya, dengan motherboardnya, dengan memorinya, dengan harddisknya. Itu rekor saya yang saya pengen memang capai dan saya berhasil gitu ya. Kemudian saya main di programming, saya juga main di training sales, saya waktu itu masuk ke pabrik. Dan sedikit informasi aja, waktu kita bicara tentang bekerja ya, karena hari ini kiat-kiat menyiapkan diri di dunia kerja ya. Waktu saya tahun 2005 bekerja sambil kuliah, saya nggak dibayar besar teman-teman, tapi saya makasih kepada diri saya untuk apa? Saya mendapat kesempatan untuk meningkatkan yang namanya kapasitas atau yang kita sebut dengan kemampuan atau keahlian. Nah, singkat cerita, tahun 2008 saya bangun bisnislandmark.com. Teman-teman boleh cek juga di Google, boleh cek juga di Whois, itu udah terdaftar terlihat ya sejak tahun 2008. Dari situ saya kerja bangun sistem pabrik. Tahun 2010 saya ikut sebuah kontes, akhirnya menang satu Asia gitu ya, winner pitch Adia. Teman-teman juga boleh cari Evelyn Marcelina Pitch Adia, itu pun terpampang di Google gitu ya. 2011 saya menjadi pemenang beasiswa 4 tahun S2. 2013 saya keterima bekerja di salah satu subdivisionnya Alibaba di China ya. Jadi memang karena saya beasiswanya di China, maka saya juga bekerja di China. Dan 2014 saya bisa lulus gitu ya untuk sandang Master Business Administration. Nah, singkat cerita tahun 2015 saya sempat bangun online shop dan gagal ya. Online shop yang seperti apa? Hari itu yang saya bangun kurang lebih seperti Tokopedia ya, tapi gagal. Nah, kenapa gagalnya saya akan cerita lebih lanjut ya. Teman-teman stay tune ya. Sedikit lagi waktu kemenangan kita hari ini untuk berbuka puasa, terus semangat ya. Nah, kalau kita bicara tentang susah, teman-teman sekarang lagi mengalami kesusahan, teman-teman harus bersyukur karena di saat susah, disitulah ada terobosan ya, atau breakthrough kita sebutnya. Nah, kebetulan akhirnya perjalanan karir saya dimulai dari tahun 2016, saya ikut Tekken Asia, dan 2018 karir saya terus sampai hari ini saya punya kantor utama di Bandung dengan cabang di Jakarta, Semarang, Bali ya. Makanya kalau tadi teman-teman udah dengar Kanadia gitu ya, Kanadia udah tanya dulu nih sama saya, Bu Evelyn lagi di mana gitu ya, karena memang lagi roadshow, jadi 3 hari biasanya di Jakarta, bisa nanti seminggu di Semarang, dan lagi putar-putar kota aja gitu. Nah, kata orang kembali lagi ya, kenapa sih harus kenalan? Karena sampai tidak perlu kenalan gitu ya, nanti mungkin lama-lama orang udah tahu siapa saya udah nggak usah kenalan ya. Tapi singkat cerita, itu kurang lebih kegiatan saya, itu beberapa juga bentuk di kantor kita, dan itu ada beberapa networknya kita. Kalau pengen tahu lanjut tentang saya, bisa buka evelynmf.com ya. Jadi bolehlah kepoin, nggak apa-apa gitu ya. Kata orang, kalau kita mau cari pacar gitu ya, kalau di kontak nggak ada, di kontak handphone kita nggak ada, maka kita harus keluar kan ya. Kita harus keluar, gabung komunitas, gabung yang mana untuk cari siapa yang bisa jadi pacar kita ya. Nah, kalau berikutnya waktu bisa mau jadi sukses, maka kita harus cari role model gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang di sebelah kanan atas. Saya bertanya, saya ngobrol ya sama orang tersebut untuk tahu seperti apa, biografi kendalanya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Oke, cukup tentang saya ya. Kembali lagi. Hari ini kita mau bicara tentang kiat-kiat memasuki dunia kerja di era digital. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman sudah siap ya kertas dan menulis, karena kembali lagi waktu saya dikasih banyak sebenarnya, tapi sayanya juga nggak mau banyak-banyak, dan nanti juga akan mepet banget gitu ya dengan jam buka. Jadi saya akan sedikit lebih cepat, jadi saya juga berharap teman-teman bisa fokus gitu ya, saya mungkin hanya 30 menit ya. Oke. Nah, waktu bicara kiat-kiat memasuki dunia kerja,
hal pertama yang menurut saya paling penting itu adalah kita harus mengetahui personal diri kita, teman-teman. Jadi bagaimana nih caranya? Teman-teman bisa pakai ya tes-tes di online di Google gitu dengan yang namanya tes minat bakat. Ya, kita mau bangun personal branding, tapi personal branding yang seperti apa? Model yang seperti apa? Di saat kita sendiri nggak tahu siapa yang gitu ya kan, nggak mungkin dong ya. Kita mau bikin sendiri nggak tahu, dan jangan pernah juga punya kalimat gitu ya, Kak, saya sih kayaknya nggak bisa apa-apa, kayaknya semuanya yang saya lakukan kayaknya nggak ada yang benar. Itu nggak mungkin, teman-teman. Seperti itu tuh nggak mungkin. Pasti ada. Mungkin lingkungan yang nggak dukung, mungkin teman-teman yang belum lihat, tapi pasti ada. Teman-teman punya kelebihan itu pasti ada. Minat bakat juga pasti ada. Ini saya yakini gitu ya. Karena setiap orang datang ke dunia pasti nggak sebuah kecelakaan gitu. Even kata orang itu kecelakaan, tapi kehadirannya itu bukan buat sebuah kecelakaan. Pasti ada tipe kepribadiannya. Nah, sebelum kita bicara lanjut, ini menjadi dasar yang teman-teman harus tahu tempat kuliah sekarang gitu, nanti mau karirnya seperti apa. Ini penting banget. Karena dengan kita tahu, dengan mengenali siapa diri kita, itu akan membantu kita untuk perjalanan karirnya kita gitu. Nah, berikutnya baru kita bicara tentang apa naturalnya kita. Ya, mungkin setiap orang itu hadir di sebuah keluarga, di sebuah komunitas, di sebuah keadaan yang mungkin sebetulnya itu bukan naturalnya dia, tapi sebetulnya kalau kita mau gali setelah minat bakat, kita tanya lagi, oh ini naturalnya saya bukan. Contohnya saya nih, saya suka IT, saya suka programming. Kenapa saya suka programming? Hari itu saya mau belajar programming karena mau bantu usaha orang tua, karena IT-nya berantakan. Kalau pakai IT kayaknya orang tua saya bisa pulang lebih cepat, hidupnya lebih nyaman, hidupnya juga bisa lebih baik, karyawan juga bisa pulang lebih pagi, makanya ada why-nya. Nah, sesudah tahu who-nya saya suka IT, why-nya saya mau bantu orang, baru what. Akhirnya saya bangunlah perusahaan IT. Nah, bangun perusahaan IT baru bertanya, sebetulnya IT harus kenal yang mana, bangun orangnya gimana, ngatur pajaknya gimana, ngatur keuangannya gimana, dan lain sebagainya. Jadi, secara urutan waktu kita bicara masuk dunia kerja, bukan hanya kapasitas secara kemampuan kita yang harus kita siapkan, justru yang paling penting adalah kita ini siapa, kita ini kenapa mau kerja di tempat tersebut, terus apa, baru bagaimana gitu ya. Kembali lagi ke konsepnya ya. Konsep tempat kerja itu bicara tentang kendaraan, teman-teman. Ini teman-teman penting sekali untuk mengerti. Saya sendiri direktur perusahaan. Kalau saya bicara direktur perusahaan, biasanya ya, yang namanya direktur itu agak kesel nih. Kalau udah ajarin orang, investin orang, tiba-tiba orangnya pergi, gitu ya. Tapi kita juga sama. Sebetulnya setelah kita belajar, mungkin kita masuk perusahaan, tapi oh ini nggak cocok sama saya. Nah, kembali lagi, konsep tempat kerjanya kita harus punya pemahaman yang sama, bahwa tempat kerja ini adalah kendaraan, tempat menggali ekspertis kita. Nah, ini penting loh teman-teman untuk disadari. Kenapa? Agar kita tidak salah pilih perusahaan. Waktu kita bicara kiat-kiat memasuki dunia kerja, kita nggak kenal nih siapa diri kita. Terus kita pakai kendaraan yang kita sendiri, oh itu bukan mencapai tujuan saya. Nah, akhirnya gimana? Muncullah ketidakpuasan, ketidakcocokan. Akhirnya gimana? Perusahaan buang waktu, mungkin buang investasi juga. Orang yang bekerja di dalamnya juga nggak dapat apa-apa nih akhirnya gitu. Nah, jadi harus mengerti dulu bahwa konsep tempat untuk kita menggali ekspertis, untuk kita mencapai impian kita. Ya, di situ sih adalah orang di Google gitu yang bahas tentang apa itu ekspertis gitu ya. Ekspertis itu 1, learning atau belajar. 2 itu experience atau pengalaman. 3 itu practice, practice itu latihan. 4 itu ego. Ego itu apa? Kita setiap manusia itu pada dasarnya diciptakan loh untuk punya egois diri. Selama tidak mengganggu orang kita gitu, kalau bukan diri kita sendiri. Kemudian ada purpose, purpose itu tujuan. Ada talent, talent itu berarti kata bakat natural gitu ya. Ada ideas, itu ide gitu ya. Skill, kemampuan, dan intelligent, di mana setiap manusia itu pada dasarnya menjadi orang pintar gitu. Nah, dari situ baru kita bisa tahu, kalau kita udah tahu natural kitanya siapa, kita udah tahu kendaraan perusahaan mana yang bisa bantu kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Kalau tadi teman-teman lihat di gambar sebelumnya, kendaraannya pisang gitu ya, kan pisang itu sepertinya wah keren juga gitu kan. Nah, itu kita sebut dengan perusahaan tadi. Dan yang berikutnya, jangan lupa tujuan karir kita apa. Ya, tadi kenapa saya cerita perjalanan saya dulu dari awal. Kalau teman-teman lihat, dari tahun 2002 saya memulai karir saya di IT sampai hari ini 2023, artinya udah kurang lebih 21 tahun ya. Baru 21 tahun lah ya. Itu semuanya saya di IT. Saya nggak kemana-mana tuh, karena saya udah tahu dari dulu tujuan saya pengen jadi orang IT yang terkenal. Personal branding saya dibangun dari orang IT juga. Teman-teman kuliah saya pun tahu saya jago IT. Akhirnya saat saya bangun perusahaan, teman-teman datang juga beli ke perusahaan saya. Nah,
Jadi karir itu bukan nanti dibangunnya 5-10 tahun, bukan. Sebetulnya karir itu dibangun dari sekarang. Teman-teman duduk di bangku kuliah, mereka mengenal teman-teman sebagai apa. Tadi ada Kak Rifki, Kak Billy gitu ya. Orang mengenal Kak Billy sebagai orang jago apa nih, orang jago apa nih, dan itu mungkin akan dikenal sampai 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau yang hari ini dikenal jadi anak nakal, segeralah bertobat gitu ya, biar nanti teman-teman punya chance juga lebih banyak gitu ya. Walaupun katanya ada ya sedikit kita gitu ya, bahwa katanya orang yang pintar dan rajin itu justru kerja gitu ya, orang yang nggak terlalu pintar dan rajin malah jadi bosnya. Itu hanya meme ya, belum tentu benar. Tapi balik lagi, kita mau dikenal sebagai apa, itu yang harus kita gali menjadi sebuah tujuan, menjadi sebuah pencapaian. Ingat loh ya, mau bahagia itu bersyukur, mau sukses itu pencapaian, ya, mau punya legacy itu di karya. Nah, ini kita sebut dengan satu jangkauan karir. Dari sekarang kalau kita lihat secara GPS, teman-teman mau kemana dulu nih, mau ke perusahaan yang mana dulu nih, jalannya mau ke yang mana dulu nih, untuk tujuannya akhirnya sampai ke pencapaian atau goalnya itu sendiri gitu ya. Kalau nggak pakai GPS, nggak ada tujuan arah, yang penting saya kerja deh, yang penting saya lulus deh, yang penting saya pokoknya menyenangkan orang tua, tapi saya sendiri nggak tahu hidup kemana, ya maaf kata, suatu hari teman-teman bisa jatuh juga, sama seperti orang nyetir tapi nggak pakai GPS. Sebagus-bagusnya kendaraan, tetap aja yang harus bisa jagonya yang menyetirnya ya. Sampai di sini harusnya punya pemahaman yang sama ya. Nah, untuk ngetes masih pada semangat nggak gitu ya, boleh dong tulis lagi CEO dong, tulis lagi dong CEO dong di kolom chatnya untuk masih melihat semangat nggak gitu ya. Karena kalau makin semangat, saya infonya makin keluar makin banyak nih. Oke, asik. Di sini ada Kak Abdul ya. Thank you Kak Abdul. Kerasa banget nih ya, masih semangat Kak Abdul. Nah, beres kita tahu gali netralnya kita. Thank you Kak Bahri. Beres kita tahu gali tadi tentang diri kita, perusahaan adalah kendaraannya, tujuan kita apa. Nah, ini yang penting. Lengkapi diri kita, pastikan ya, kalau sekarang itu pastikan punya pemahaman Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Sebelumnya di webinar Kok Bisa udah pernah saya bahas, jadi saya nggak bahas lebih banyak. Tapi intinya teman-teman mulai gali ya, beres tahu tentang minat bakat kita, tujuan kita seperti 5.0 gitu. Nah, sekarang aku masuk langsung ke bagian kiat-kiat memasuki dunia kerja di era digital ini gitu ya. Karena waktuku tinggal dikit lagi nih, kita udah harus buka ya. Nah, yang pertama itu adalah lakukan LOA. LOA di sini adalah Law of Attraction. Mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah tahu, di mana bicara tentang desire is the starting point of all achievement. Artinya apa? Keinginan adalah titik mula dari semua pencapaian. Kembali lagi loh ya, bukan bahagia ya. Bahagia itu hanya dengan bersyukur kita bahagia. Tapi bicara tentang sukses, bicara tentang achievement, itu adalah sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita capai. Dimana kalau LOA, teman-teman boleh print screen, boleh foto gitu ya. Yang pertama itu kita pasti punya wish. Ya, kita pasti punya keinginan 5-10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita diam di mana. Mungkin saya nggak cuma duduk di bangku kuliah, saya pengen duduk di bangku jet, saya pengen duduk di bangku helikopter, saya pengen duduk mungkin di NTT gitu yang lagi bagus banget, saya tinggal sambil minum gitu di pinggir pantai, itu nggak apa-apa, itu wish. Ya, tapi waktu nyampe ke wish, kita tahu ada intention. Dari intention baru ada receive, artinya goalnya apa yang membuat kita sebetulnya sukses. Karena sukses tiap orang beda-beda teman-teman. Kayak tadi contohnya Pak Lalurian ya, dia punya kepikiran suatu hari pengen bikin sekolah gratis. Nah, itu suksesnya dia. Yang mau bikin sekolah gratis gitu ya, operasional jalannya pasti akan menemukan caranya ya, karena intensinya dia ya udah pokoknya sekolah gratis, caranya gimana, latar belakangnya gimana, dia akan punya pemikiran. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen saya pengen punya franchise gitu ya, kayak salah satu es krim yang lagi terkenal banget sekarang, 20 tahun lagi saya pengen punya franchise. Nah, itu wish-nya. Nah, itu nanti. Tapi kalau wish-nya aja nggak ada, biasanya chance-nya akhirnya nggak keluar tuh. Tapi karena wish-nya udah ada, maka sedikit banyak, paling gampang. Saya kembali ke perjalanan tadi ya. Tahun 2002, saya pengen menjadi perusahaan IT yang besar. Dan hari ini ya, syukur alhamdulillah, perusahaan saya mungkin belum besar banget, tapi sudah mulai dikenal lah. Di Indonesia sudah mulai dikenal gitu. Siapa Landmark, siapa Indogo. Perusahaan-perusahaan kita tuh udah mulai dikenal. Produk kita udah mulai dipakai sama ratusan orang gitu. Perusahaan dari dulu. Nah, karena bisnisnya saya dari dulu, akhirnya perjalanan saya akan melihat semua yang bertujuan kepada apa yang saya ingin terima atau yang saya sebut dengan goal hidup saya. Ya, mungkin kalau di gambar itu ada tulisannya ya, happiness, gratitude, feel it, dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama, kiatnya adalah lakukan LOA. Karir kita 5-10 tahun sesuai dengan
dengan bakat kita, sesuai dengan perusahaan yang harusnya kita dapat itu yang kayak gimana, itu akan datang. Ya makanya banyak orang bilang, oh susah ya cari kerja, itu beneran akan jadi susah teman-teman. Aduh hidup hari ini susah, nah hidupnya akan beneran jadi susah. Padahal kalau kita balikin, saya semangat, saya bisa, saya luar biasa, saya hebat, hal itu teman-teman juga akan dapat sebetulnya hal-hal juga yang akhirnya bisa membawa kita menjadi hebat, bisa membawa kita menjadi luar biasa. Believe it or not, teman-teman boleh coba setiap pagi bangun pagi, lakukan setelah sholat lah ya, setelah beribadah berdoa, coba lakukan law of attraction, di mana kita masuk afirmasi-afirmasi yang bagus, saya hebat, saya bisa, saya luar biasa, saya bisa mencapai, pokoknya semuanya yang saya lebih itu loa-nya. Nah yang berikutnya bicara tentang kiat masuk di dunia kerja. Loa itu bicara tentang kecocokan tempat kerja yang kita inginkan. Sebagai konsep tadi ya, perusahaan adalah kendaraan. Yang kedua adalah hubungkan kebutuhan dengan kemampuan. Connect needs with capability. Ya di situ ada sedikit grafik saya udah bantu ya. Have availability, yang bawah lack availability, yang kanan have capability, yang kiri lack capability. Kalau kita masuk ke sebuah perusahaan, kita punya kemampuannya, tapi nggak ada kapasitasnya, ya kita akan belajar. Yang dicari itu harus apa? Ada ketersediaan pekerjaannya dan punya kapasitasnya. Ya, kalau misalnya ternyata kapasitasnya kurang, ketersediaannya kurang, ya udah, itu akan susah banget tuh untuk kita akhirnya bisa capai di sana. Caranya gimana? Kita harus tahu self-management, self-awareness, social awareness, sama social management. Ya, ini teman-teman akan sebetulnya level berikutnya ya, teman-teman boleh presiden aja gitu. Nah, ini yang paling penting yang saya mau bahas hari ini menjadi inti cara kiat-kiat masuk ke dunia kerja. Teman-teman harus taruh nih konsepnya ya. Kalau tadi perusahaan adalah kendaraan, di sini tuh konsepnya adalah kenapa perusahaan hire itu karena perusahaan punya masalah teman-teman. Ini teman-teman harus ingat, harus ngerti. Biasanya kita terlalu egois gitu ya, memikirkan pokoknya yang penting saya dapat pekerjaan, pokoknya yang penting saya dapat kesempatan. Bukan ya. Perusahaan itu betul memberi kesempatan, itu betul. Tapi ingat, perusahaan itu punya masalah yang harus berhasil kita solusikan. Orang-orang inilah yang memiliki konsep inilah yang sebetulnya pasti berhasil dalam karirnya. Kenapa? Karena dia tahu. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita masuk perusahaan, kita cuma bilang, loh, kok bosnya aja kayak gini ya? Loh, kok kakaknya aja kayak gini ya? Loh, kok kayak gini? Nah, itu semuanya loh. Padahal harus ingat, perusahaan itu punya masalah. Kita harus berhasil mensolusikan. Kalau teman-teman senang IT, maka carilah masalah IT dan bereskan masalah IT. Teman-teman di bagian administrasi, carilah masalah administrasi dan selesaikan. Nah, disitulah kenapa kita sering nggak ya lihat dalam 1 tahun banyak banget yang jadi teller bank gitu ya. Tapi setahun kemudian kok ada yang naik jadi kepala cabang? Ya, waktu mau bicara 1 orang naik jadi kepala cabang, maka orang itu pasti akan melakukan hal yang berbeda, teman-teman. Ya, karena nggak 100 orang teller tiba-tiba 100 jadi kepala cabang dong. Betul ya? Pasti dari 100 mungkin ada 1 atau 10 tergantung dari ketersediaannya tadi. Tapi waktu kita bicara ada ketersediaan, mereka akan cari yang mana? Mereka akan cari yang capable. Mereka akan cari yang mampu. Yang mampu gimana, Ibu? Yang mampu menyelesaikan masalah yang perusahaan punya. Ya, senang jadi sales marketing, senang ngomong. Ya, mulailah gali hal-hal apa yang bisa dilakukan sebagai solusi perusahaan. Nah, ini penting banget. Waktu kita bicara kiat memasuki dunia kerja, apa aja yang siapin? Ya, mungkin baju rapi gitu ya, catatan alat tulis, gimana ya cara ngomong di depan kaca, ya itu udah umum. Teman-teman bisa gali sendiri dan itu udah menjadi standar ya, dan dasar harus. Tapi paling penting apa? Loh, saya mau jadi keren nggak? Saya udah kerja di perusahaan ini, saya mau berubah jadi apa nih? Yang kedua, apa nih kapasitas yang harus saya berikan dengan ketersediaan yang ada? Yang ketiga, ingat, perusahaan hire karena ada masalah dan ada solusi. Jadi waktu teman-teman dapat masalah, justru teman-teman bersyukur dan terima kasih. Saya punya kesempatan untuk naik level gitu. Nah, yang keempat, mulai bangun sosial media. Karena perusahaan-perusahaan zaman sekarang, saya pribadi secara perusahaan, saya akan cek sosial medianya. Bu, emang sosial medianya harus seperti apa? Sebetulnya sosial media ini nggak harus yang mewah, bagus, banyak follower, enggak. Kita cuma hanya pengen lihat perjalanan orang ini tuh kayak gimana. Caption orang ini suka ngegerutu nggak? Attitude-nya tuh kayak gimana. Nah, sosial media ini biasa pentingnya di sana untuk lebih ke attitude. Ya, contohnya teman-teman kalau melihat ingin saya, bolehlah di Evelyn Marcelina. Ada TikTok, IG, Facebook juga di Evelyn.Marcelina. Nah, sama perusahaan pun akhirnya bangun sosial media untuk apa? Bukan lihat followernya, tapi lihat orang ini konsisten nggak? Orang ini attitude-nya bagus nggak? Saat dia ada masalah, dia mencak-mencak di sosial media apa enggak? Nah, itu akan efek tuh ke dunia karirnya teman-teman sekalian gitu. Nah, yang terakhir, kalau bisa cari perusahaan yang udah punya KPI, OKR, sama SOP dengan culture, vision, mission, sama salary yang jelas. Jadi gimana maksudnya nih? Tanya ke perusahaan, apa yang sebetulnya mereka harapkan dari seorang karyawan yang menurut mereka perlukan.
Nah ini saya kali nih interview orang ya, sampai hari ini kurang lebih ada 5.000 orang lah yang berhasil saya interview gitu, catatannya juga ada, saya sampai wow sendiri gitu. Nah tapi di perjalanan itu belum pernah tuh ada yang datang ke saya ngomong, Bu, apa yang bisa saya solusikan? Atau, Bu, apa sih sebetulnya perusahaan tanyakan? Yang sering karyawan tanyakan di hari pertama interview adalah, Bu, gaji saya berapa? Dalam hati saya juga nggak tahu kamu bisanya apa, pinternya apa, kok udah nanya gaji. Tapi apa, Bu, orang kerja kan harus digaji, Bu. Betul banget. Makanya kita tanya, ada nggak cara-cara di perusahaan yang punya KPI-nya, OKR-nya, culture, vision, mission, sama salary-nya? Maksudnya gimana nih, Bu? Kita kerja, kita sekarang sudah dituntut untuk naik level sedikit ya, teman-teman. Kita sudah harus tahu yang perusahaan butuhkan itu apa. Kenapa? Biar jenjang karir kita adalah realitas mungkin yang waktu yang kita investkan di perusahaan tersebut yang hanya adalah kendaraan kita, itu menjadi setimpal atau menjadi balance atau menjadi sama dengan gaji yang bisa kita dapat. Kalau nggak ada gimana, Bu? Untuk di awal-awal mencari pengalaman, selama itu bisa masuk dalam karir kita, ya boleh. Tapi kalau misalnya bisa memilih, misalnya nih pengen masuk di IT, sekarang ditawarin suruh jualan pisang, ya kalau bisa jangan diambil yang jualan pisangnya, mendingan cari yang suruh ngetik IT misalnya. Jadi kalau di awal jangan lihat masalah salary-nya, tapi lihat perjalanan karirnya. Nah, untuk melihat perjalanan karir itu gimana? Kita harus memastikan perusahaan itu tahu kinerja, kredibilitas apa. Tanya sama waktu interview, Bu, maaf, kalau di perusahaan ini udah pakai KPI atau OKR belum? Maksudnya gimana? Agar kita tahu, kita udah mencapai belum sih KPI-nya? Kita udah mencapai belum sih yang mereka perlukan? Kalau ya udah mencapai, salary kita harusnya naiknya berapa? Nah, itu baru kita bisa tanyakan. Jadi jangan bilang, oh ya Bu, saya mau kerja, pokoknya harganya misalnya ya gaji saya 8 juta gitu ya, sambil perusahaan sendiri bingung gitu ya. Emang kamu bisa beresin masalah apa? Ya, caranya gimana, Bu? Biar kita tahu nih perusahaan punya masalahnya apa, tanya. Entah tanya ke HRD-nya, entah tanya ke seniornya, entah tanya ke teman-teman kerjanya. Bukan kita baru mau masuk, Bu, tanyanya kemana? Nah, ini saya bilang tadi, kita udah di dunia digital, ada LinkedIn, kita tinggal kontak aja orang-orang yang kerja di dalamnya, taruh di LinkedIn. Misalnya, perusahaan saya Landmark, teman-teman bisa tanya di LinkedIn, cari perusahaan Landmark. Siapa aja yang kerja di Landmark, tanya sama kakak-kakaknya, Kak, kalau aku mau masuk junior IT, di sana kerjanya kayak gini-gini nggak? Aku tuh pengen loh kerja tuh biar misalnya ya IT-nya jago banget. Aku pengen loh kerja biar finance jago banget. Ini perusahaan yang tepat nggak ya buat aku? Tanya aja nggak apa-apa. Karena kenapa? Itu kendaraannya kita. Perusahaan itu kendaraan. Ya, ini dari saya karena waktunya udah tinggal dikit banget gitu ya. Your network is your network. Ya, kembali paling gampang kalau kita mau cari pacar, kita cari di handphone, kontaknya nggak ada, maka kita harus pergi keluar. Ya, pergi keluar, cari komunitas baru, cari teman baru, baru kita bisa lihat apakah ada yang cocok menjadi pacar kita. Bisnis juga sama, karir juga sama gitu ya. Ilmu kita cari pasti, tapi jangan lupa selalu berrelasi, karena dengan punya relasi kita akan punya namanya opportunity. Ya, itu sedikit aja. Kalau teman-teman mau gabung di grupnya silakan, tinggal di-scan aja. Thank you and wish you happy. Saya mungkin nggak quick respon, tapi ada tim-tim PA saya yang balas. Thank you Bu Nadia, sama saya Evelyn, yang percaya everyone is you, termasuk kalian semua. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Mas Hasbi atas tayangannya. Dan kali ini nih Nadia mau minta tolong lagi kepada Mas Hasbi untuk
menayangkan yang katanya ada informasi penting dan juga penawaran menarik dari Kubisa. Silakan Mas Hasbi untuk ditayangkan. Oke, mari kita tunggu dulu teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, rekan-rekan semuanya, kali ini ada penawaran menarik dari Kubisa. Yang pertama adalah teman-teman semuanya bisa dapat 500.000 dengan cara ajak teman belajar webinar di Kubisa. Gimana sih, karena dia tahapannya yaitu yang pertama nih ya teman-teman semuanya, ajak teman atau keluarga untuk daftar webinar di Kubisa sebanyak-banyaknya sampai 31 Maret 2023. Berarti besok ya teman-teman semuanya. Aduh, ini langsung di capture aja nih informasinya atau langsung dieksekusi sekarang juga. Yang kedua adalah kirim screenshot bukti pembayaran yang kamu ajak ke kontak yang tertera di mana, karena dia ada di bagian bawah ya teman-teman semuanya. Ada Kak Yosinta atau Kak Aziz, boleh dipilih salah satu, boleh di-save dulu nomornya atau boleh langsung di-scan QR kodenya. Yang ketiga adalah 50% biaya pendaftaran akan ditransfer ke kamu sebagai pengajak pada tanggal 5 April 2023. Dan yang keempat nih teman-teman, especially untuk satu orang yang mengajak paling banyak teman akan dapat bonus Rp500.000 untuk minimal 20 pembelian. Jadi tunggu apa lagi? Untuk belajar webinar di Kubisa, untuk daftar webinar di Kubisa dan jadi nomor 1 biar 500.000-mu langsung didapatkan di tanganmu. Dan webinar-webinar keren yang ada di Kubisa ya teman-teman semuanya bisa langsung didaftar saja di kubisa.com. Dan kali ini ada penawaran kedua yaitu ada webinar gratis yang diberikan oleh Kubisa bekerja sama dengan Livin by Mandiri. Dengan cara apa sih, karena dia yang pertama nih teman-teman semuanya bisa langsung scan QR kode dan download aplikasi Livin-nya, ada di bagian kanan ya teman-teman semuanya, boleh langsung scan QR kode saja. Ya, lalu yang kedua selesai. Lalu yang ketiga nih teman-teman semuanya bisa screenshot bagian home aplikasi Livin, kirimkan ke WA-nya 0811 1920 6751. Dan yang keempat adalah isi formulirnya, apply, aktivasi Kubisa. Dan yang kelima adalah kamu akan mendapatkan kode voucher yang akan bisa digunakan webinar gratisnya. Dan karena Mas Hasbi untuk informasinya. Dan informasi yang ketiga adalah nih teman-teman semuanya bisa gabung ke Discord Community. Kenapa sih harus bergabung ke Discord Community-nya Kubisa? Karena nih teman-teman semuanya banyak benefitnya, seru belajarnya. Apa aja sih benefitnya? Karena dia yang pertama nih teman-teman semuanya, ada informasi terkini konten pembelajaran terbaru ada di Discord Community-nya Kubisa. Selain di Discord Community-nya Kubisa, teman-teman juga bisa cek di websitenya kubisa.com dan juga bisa di Kubisa Apps. Dan tidak tertinggal juga ada di Instagramnya Kubisa, kubisa.id. Dan yang kedua adalah informasi lowongan pekerjaan ada di Discord Community-nya Kubisa. Dan juga nih, teman-teman bisa update juga di fitur Kubisa kerjanya kubisa.com. Dan yang ketiga adalah kuis berhadiah GoPay and merchandise, ada live chat bareng instruktur, ada chat customer service, dan masih banyak yang lainnya lagi. Jadi tunggu apa lagi rekan-rekan semuanya, segera gabung ke Discord Community-nya Kubisa supaya dapat banyak benefitnya. Langsung scan QR kode saja di bagian kanan. Terima kasih banyak Mas Hasbi untuk informasinya. Dan kali ini kita akan beralih ke sesi Q&A rekan-rekan semuanya. Luar biasa sekali ya, tadi ada 2 tamu kita yang sudah, yang pertama sharing success story-nya, dan yang kedua adalah memaparkan materinya yang katanya daging sekali ya teman-teman semuanya di sore hari ini. Dan kali ini untuk pertanyaan sudah cukup banyak ya teman-teman semuanya. Kali ini Nadia mau minta tolong kepada Mas Lalu ya, boleh dipilih satu Mas. Lalu Bu Evelyn juga boleh dipilih satu. Untuk Mas Lalu, pertanyaan-pertanyaannya ada di section answer, dan untuk Bu Evelyn pertanyaannya ada di section dismiss. Jadi boleh dipilih satu, silakan boleh dibaca-baca dulu. Yang pertama Nadia akan ke Mas Lalu. Mas Lalu sudah dibaca-baca, sudah ditemukan pertanyaannya di box answer
sudah ada di answer, ada lalu dari Miful, Kak Farah, dan juga Kak Hanif. Kira-kira dari Mas Lalu pilih siapa Mas? Boleh dipilih satu saja Mas. Lalu nanti di akhir satu dari Mas Lalu, satu dari Bu Evelyn. Nanti Mas Lalu dan Bu Evelyn berdiskusi nih, kira-kira satu yang menang itu siapa ya? Satunya harus tereliminasi nih. Kira-kira dari Mas Lalu siapa nih Mas Lalu yang akan dijawab pertanyaannya? Yang akan saya jawab yang kedua ya, karena saya anak kedua. Oh, oke. Berarti dari Kak Farah ya, Mas Lalu benar? Oke, Kak Farah. Nah, dia bacakan untuk pertanyaannya. Dari banyak pengalaman yang Kak Lalu Rian lalui, bagaimana sih caranya Kak Lalu dalam mengatasi ketakutan atau rasa gugup saat menyampaikan pendapat atau memulai hal baru? Apalagi Mas Lalu ini kan seorang founder kan, pasti ngedrive banyak staff-staffnya. Nih, kira-kira gimana Mas Lalu? Silahkan. Baik, jadi untuk mengatasi ketakutan itu ya, jadi saya merubah pola mindset saya sendiri, di mana saya tuh mikir kalau kita itu nggak perlu memperdulikan ya omongan orang gitu ya. Jadi kalau kita terlalu memperdulikan satu orang itu kayak tumbuh lagi gitu 1000. Jadi terlalu banyak yang kita pikirkan, jadi kita nggak bisa kita sendiri akhirnya gitu. Jadi jangan terpikirkan orang lain, tetap jalani apa yang kalian suka, tekuni. Kemudian untuk mengatasi ketakutan rasa gugup itu kalian harus latih gitu. Anggaplah orang-orang itu seperti mungkin rumput gitu ya, kalau presentasi gitu. Kalau kalian takut untuk menatap matanya, boleh kalian lihat rambutnya gitu ya, sedikit tips gitu ya presentasi. Jadi jangan untuk takut atau malu, mencobalah untuk latih diri kalian untuk menjadi seorang yang mampu ya berkomunikasi di depan gitu ya. Pede aja walaupun kalimat atau penyampaian kalian masih ada banyak salah atau kata-kata kalimat itu tidak apa, karena masih belajar ya bahasanya. Saya sendiri juga mungkin banyak ya dari bahasa kata banyak yang kurang, jadi mungkin itu sih tipsnya. Kemudian untuk memulai hal baru ya, jadi sama seperti yang udah dijabarkan oleh Kak Evelyn. Jadi saya waktu rutut PTN itu juga ada masalah di waktu saya mikir di grup itu tidak ada mentor kan, tidak ada mentor, kemudian nggak ada kuis, kayak gabut banget gitu ya, cuman sharing-sharing biasa gitu. Gimana kalau kita bikin kuis? Nah, kemudian waktu itu masih sempat pakai Google Form ya, Google Form walaupun sekarang banyak yang pakai juga, dan menurut saya itu juga masalah gitu ya, karena di Google Form itu kalau kita buat soal yang banyak dan ada gambarnya itu jadinya nge-lag gitu ya, nge-lag. Selain itu juga bisa dicurangi gitu ya, dan kayak kondisinya itu tidak mudah ya di handle menurut saya, karena kita harus kayak buat Google Drive, Google Doc dan semacamnya itu kurang fleksibel. Kemudian tampilan dari skor dan pembahasannya tidak ini ya, tidak enak gitu ya mau diterima, disampaikan gitu. Jadi kita harus memulai dengan apa yang ada masalah di sekitar kita gitu, solusinya gitu untuk memulai hal baru. Oke, terima kasih banyak Mas Lalu, tidak terlalu menghiraukan omongan orang ya Mas Lalu ya. Validasi itu penting, tapi validasi itu nggak harus dari semua orang ya Mas Lalu ya, tapi dari orang-orang terdekat dan yang menurut kita penting aja gitu ya. Kalau dari Mas Lalu seperti itu ya Mas ya, betul ya? Oke, terima kasih banyak Mas Lalu. Kali ini sebelum ke Bu Evelyn, Nadia mau mengucapkan selamat berbuka puasa untuk rekan-rekan semuanya ya. Silahkan, boleh dinikmati acaranya sambil berbuka puasa, boleh langsung minum-minum aja, jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan beralih ke Bu Evelyn. Bu Evelyn boleh dipilih satu ya Bu Evelyn. Kali ini ada datang dari Kak Silviana Citra dan Kak Muhammad Reza Al-Falah. Kalau dari Bu Evelyn akan jawab punya siapa Bu Evelyn, Kak Silviana atau Kak Reza? Oke, basically pertanyaan bagus-bagus nih. Jadi rencananya mau aku jawab semua dalam satu cerita, tapi karena aku harus pilih salah satu gitu ya, aku pilih Kak Silviana aja deh. Oke deh, Kak Silviana. Silakan Bu Evelyn. Oh, Nadia ini bacakan semua atau salah satu aja nih? Nggak apa-apa lah. Aku bantu jawab aja ya. Oh, jadi oke, langsung jawab ya. Iya. Oke, jadi
Jadi seperti pertanyaan kan tadi dari Kak Resa, Kak Billy gitu ya, Kak Silviana gitu banyak ya. Nah, aku ambil tengahnya aja ya teman-teman ya. Jadi bicara tentang bekerja, bicara tentang perusahaan adalah kendaraan, kita nggak usah khawatir tentang pindah-pindah tempat kerja buat saya ya. Kembali lagi, karena mencari yang cocok, tapi pada dasarnya yang kita harus khawatirkan itu adalah waktu teman-teman. Waktu kita pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kita itu banyak harus mempelajari culture perusahaan. Di mana culture perusahaan ini baik lagi ke diri kita. Itu penting nggak untuk mencapai karirnya kita? Kalau penting mencapai karirnya kita, maka lakukanlah. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan diambil keputusannya gitu ya. Nah, karena tadi aku pilih Kak Silviana gitu ya. Kak Silviana ini keren banget gitu ya. Misalnya waktu kuliah mengambil jurusan biologi, namun bekerja sebagai PR. Apakah fenomena ini adalah hal yang wajar dan umum terjadi di dunia pekerjaan? Lalu bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri agar bisa bertahan di tempat kerja yang tidak pernah terbayang sebelumnya? Saya lebih sering menjumpai orang yang bekerja di bidang yang berbeda jauh dengan latar belakang pendidikan. Nah, menjawab pertanyaan Kak Silviana ini, aku kembali lagi ke yang tadi. Kita harus tahu dulu diri kita. Kita jangan lihat semua di luar kita. Kita nggak bisa kontrol semua di luar kita. Hari ini mau hujan, mau panas, mau tiba-tiba badai, mau tiba-tiba ada salju, itu nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita kontrol itu diri kita. Ya, diri kita yang seperti apa. Dalam artian karir kita mau dikenal sebagai apa. Nggak ada salahnya belajar biologi. Yang orang lihat itu apa? Kerja kerasnya, aptitude-nya, waktu dia ketemu masalah, dia menyerah atau dia lanjut. Jadi sebenarnya kuliah ini proses apa? Proses menimba ilmu. Tapi bukan berarti kita beres kuliah, terus kita pindah ke tempat lain, terus kita tidak belajar lagi dong. Kan tidak begitu. Jadi kuliah ini bicara tentang dasarnya. Kalau kita jurusan biologi, tiba-tiba bekerja sebagai PR, kita cocok, karir kita malah naik, hidup kita bahagia, kita juga sukses mencapai, why not? Kenapa kita harus kotak-kotakan dengan karena kan saya jurusan biologi, saya jadi nggak bisa PR dong? Itu nggak pernah tuh ada aturannya seperti itu. Ya, saya pribadi lulusannya IT, S1, S2-nya bisnis. Sekarang jadi pembicara. Kan di kuliah tidak diajarkan cara menjadi pembicara. Saya tidak ikut public speaking gitu kan, tapi kok hari ini bisa berbicara gitu kan. Nah, ini sedikit menyambung dengan pertanyaannya tadi punyanya Kak Budi atau Kak Resa, saya lupa gitu ya. Bagaimana membangun percaya diri? Percaya diri itu dibangun dengan tes dan trial, teman-teman. Paling gampang ya, jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri. Handphone itu pertama kali keluar itu gede banget, teman-teman. Sampai kata orang bisa buat ngelempar deh gitu. Tapi lihat handphone hari ini, jadi artinya apa? Ada sebuah perjalanan, ada sebuah perkembangan termasuk diri kita sendiri. Waktu orang bilang, oh nanti saya gagal, oh nanti saya salah, itu salah. Ketika kita berhenti, ketika kita tidak coba, itu kegagalan kita. Saat kita coba dan salah dan coba lagi, itu bukan salah, bukan gagal, tapi itu namanya proses. Sama seperti handphone yang dari besar ke kecil, sampai besar lagi, sampai jadi smart TV. Dan maaf kata ya, sekarang kan ada satu brand handphone yang sebetulnya dibuka ya. Waktu dibuka itu kan beberapa orang malah bilang, ini kok handphone sekarang malah kayak konektor yang tahun dulu gitu kan. Tapi kenyataannya dibeli loh teman-teman. Nah ini kita sebut dengan perjalanan. Jadi waktu teman-teman udah ahli sesuatu, gali terus, jalan terus, perbaiki. Karena kembali lagi, tidak ada produk yang sempurna teman-teman. Yang ada yang disempurnakan. Brand-brand, semua brand aja sampai hari ini keluar versi terus. Karena apa? Tidak ada produk yang sempurna. Yang ada yang disempurnakan. Maka diri kita juga sama. Saat kita bilang kita jurusan apa, mau kerja di mana, ingat satu ya, bakatnya apa, ya itu penting ya, bakatnya apa, kesuksesannya mau apa, legasinya mau apa. Legasi itu bicara tentang karya. Ya kalau teman-teman udah nggak nyaman di sebuah tempat, karirnya stuck begitu aja, jangan stay still, ganti aja, it's okay. Tapi kalau ganti-ganti terus gimana? Ya kalau ujungnya mau buka digital agency, ganti-ganti terus nggak apa-apa. Makin banyak teman kan, besok tinggal datang ke tempat kita. Nah, jadi ini kembali lagi ke bakatnya tadi, who-nya tadi, siapa kita, why kita mau melakukannya, what baru apa, baru bagaimana. Nah itu mungkin pertanyaan teman-teman tadi saya boleh sumerikan ya dalam satu kalimat karena waktunya juga sudah sedikit. Selamat berbuka puasa, akhirnya ya kemenangan hari ini setidaknya sudah dicapai. Thank you Mbak Evelyn, luar biasa sekali ya. Ini sudah merangkum jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi sudah diberikan Kak Silviana dan juga Kak Reza. Tapi yang dipilih Kak Silviana. Berarti ada dua orang yang berpeluang untuk mendapatkan giveaway dari Kubisa, Kak Silviana dan juga Kak Farah ya. Kira-kira nih Bu Evelyn atau Mas Lalu nih yang menentukan. Satu pemenang giveaway-nya antara Kak Silviana dan juga Kak Farah, ini siapa nih, Mas Lalu atau Bu Evelyn nih? Agak pusing nih ya.
Kalau aku seperti biasa ya, karena kembali lagi bukan penentu rezeki kata orang gitu ya. Nanti gara-gara aku nentuin yang mana nanti sakit hati gitu ya. Kalau Rian bisa kasih pertanyaan yang paling cepet yang menang Pak, gitu aja Pak. Iya. Boleh. Ayo Mas Falu. Dikasih pertanyaan ya. Ya, dikasih pertanyaan atau mau langsung aja nih yang respon paling cepat nih? Boleh deh. Pertanyaan aja ya, biar mengetes Dina apa enggak ya. Siap Kak Silviana dari Siap. Ya. Apa nih pertanyaannya Mas Lalu? Untuk track record pekerjaan terakhir dari Bu Evelyn sendiri apa, dan yang track record pertama kali apa? Waduh. Ini kalau nggak menyimak nih, aduh, susah. Ya, silakan Tadi baru puasa kurang fokus Pak, kasih lebih gampang katanya Pak. Pekerjaannya Bu Evelyn nih. Pertama dan terakhir silakan Kak Silviana atau Kak Farah boleh dituliskan di box chat jawabannya ya. Yang paling cepat yang mendapatkan giveaway dari kami sepatu Wakai. Silakan Kak Silviana, Kak Farah. Ayo. Aduh. Jawabannya cuma 2 digit loh. Saya kasih tau dia jawabannya Pak, cepet-cepet ngetik ya biar cepet buka puasa ya. Jawabannya IT. Iya. Nggak sampai nggak. Aduh, jangan-jangan ini lagi hektik pegang minuman sama makanan ya. Wah, yang jawab yang lain nih, kalah cepat. Kak Billy nih malah yang jawab IT. Aduh, Kak Silviana atau Kak Farah nih yang paling cepat jawab akan mendapatkan giveaway dari Kubisa Sepatu Wakai. Track record pekerjaannya Bu Evelyn yang pertama dan terakhir. Atau opsi aja Mas, selalu pertama aja atau terakhir aja nih. Oke, ringan ya, yang pertama aja deh. Apa Mas? Yang pertama kali. Yang pertama. Coba yang pertama Kak Silviana atau Kak Farah nih. Ayo Kak Silviana atau Kak Farah. Jangan sampai tidak terjawab lagi ya. Silakan. Boleh deh apa yang dilakuin dan didapetin ya selama kerjanya Kak Evelyn gitu ya. Biar Oke. Pokoknya apapun yang terkait berhubungan sama tadi pekerjaan Bu Evelyn lah, apa boleh disampaikan nih, singkat aja ya Mas Lalu ya, singkat aja Kak Silviana dan Kak Farah, silahkan dituliskan di box chat. Ini menentukan siapa yang menang nih. Aduh, tinggal 3 menit lagi. Caranya silahkan biar bisa berbuka dengan tenang sambil dinikmati nih. Ini teman-teman lagi berbuka sambil siapa nih yang menang ya. Aduh, belum nih Mas Lalu. Kayaknya nih agak sulit ya. Oh, ada nih siapa? Waduh. Ingat nama perusahaannya Kak. Ayo lagi dikit. Keren. Benar kan nih Bu Evelyn? Betul atau salah nih Kak Silviana nih? Kalau PT-nya namanya Landmark, itu di atas yang hitam tuh. Kalau Indogo itu produknya. Tapi nggak apa-apa lah, udahlah kasih Kak Silviana lah duluan lah. Sudah Kak Silviana, thank you. Kak Silviana selalu mendapatkan voucher, mendapatkan giveaway dari Kubisa ya, sepatu Wakai nih Kak Silviana, selamat ya, bisa dipakai nanti pas lebaran atau mau bukber cantik ya sama teman-teman ya, silakan nanti itu gunanya. Dia akan bacakan terlebih dahulu untuk ketentuan pemenangnya. Kak Silviana boleh bergabung bersama kami untuk foto bersama, dokumentasi sambil saya bacakan untuk ketentuan pemenangnya. Yang pertama adalah segera mengisi template data diri dan juga dikirim ulang isiannya sebelum acara ini berakhir ya Kak Silviana ya. Segera langsung dikirimkan lagi ke Kubisa. Lalu yang kedua adalah hadiah akan diberikan di rentang sekitar 7 harian ya dari acara ini selesai, karena harus mengurus untuk pengiriman dan lain. Lalu yang ketiga, jika hadiah sudah dikirim, boleh di capture buktinya lalu diposting di Instagram Stories dengan caption ucapan terima kasih, dan jangan lupa di tag di Instagramnya kubisa.id nih Kak Silviana, dan juga boleh di tag di Instagramnya tamu-tamu di sore hari ini ada Bu Evelyn, Mas Lalu, dan Bu Adriani. Jika berkenan boleh dituliskan username Instagramnya biar di follow nih sama Sobat Kubisa, jangan cuma di kepo-kepoin aja ya teman-teman semuanya ya. Ini Kak Silviana katanya masih di masjid ya, jadi belum bisa on. Oke, kalau begitu
Mas Hasbi, kita dokumentasi kita saja ya, pengisi acara di framing aja. Silahkan. Sudah siap Mas Hasbi? Tadi hitung mundur ya. Silahkan. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya Mas Hasbi ya. Silahkan boleh se-ekspresif mungkin. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Mas. Lalu Bu Evelyn dan juga Bu Adriani, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Tapi sebelum Nadia tutup acaranya, saat lagi nih akan dibagikan untuk link sertifikat. Jangan lupa teman-teman semuanya diisi terlebih dahulu untuk form feedback-nya, baru diambil untuk isinya. Mas Hasbi boleh minta tolong dalam hitungan ketiga. Link sertifikatnya 1, 2, 3, silakan. Teman-teman semuanya boleh langsung diklik linknya ataupun di copy terlebih dahulu, baru setelah itu diakses lagi di 5-10 menit ke depan. Dan kakak semuanya, karena pas sekali nih ya acaranya harus berakhir, kita harus berpisah terlebihnya. Acara kali ini berakhir juga perjumpaan kita. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas nih, rekan-rekan semuanya. Ada eksekutif produser saya Mas Aziz dan juga Mbak Yosinta, ada master kontrol saya yang setia menemani, ada Mas Hasbi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang dan Bu Adriani, terima kasih banyak sudah pilih, sudah bekerja namanya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak. Karena tidak ada alumninya, ada Mas Lalu. Mas Lalu, terima kasih banyak atas sharing success story-nya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kubisa. Dan juga terima kasih banyak kepada gestar kita yang keren sekali, ada Bu Evelyn. Terima kasih banyak, ilmunya ditunggu lagi untuk kehadirannya Bu Evelyn. Lalu juga terima kasih banyak kepada Sobat Kubisa yang sudah sangat antusias mengikuti webinar di sore hari ini. Saya Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan juga selamat berbuka puasa. Silakan Mas. Waalaikumsalam, makasih. Selamat sore. Makasih. Terima kasih, teman-teman. The recording has stopped. وصعد الدنيا كلها وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي.